Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya hargai, yang saya tentu saja sayangi dan banggakan. Kita bertemu lagi dalam masa pandemi seperti ini di ruang-ruang kuliah yang online atau daring. Namun tentu saja itu jangan sampai menyurutkan intensitas kuliah atau intensitas pertemuan dan belajar dengan baik bersama-sama. Mudah-mudahan saja kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu di ruang-ruang kuliah yang secara fisik. Bertemu seperti biasa, kita bertemu lagi teman-teman duduk di meja, bertemu saya di depan, atau mungkin kadang saya yang suka ngomel-ngomel. Jangan diingat ya yang soal ngomel-ngomelnya. Sekarang di semester 3, teman-teman kembali bertemu saya untuk mata kuliah dasar penulisan. Sebelum masuk kepada apa sih dasar penulisan, kenapa harus setiap mahasiswa Vkom memperoleh mata kuliah dasar penulisan, kita melakukan kontrak belajar dulu. Walaupun di ruang maya atau di ruang daring seperti ini, tetap kontrak belajar harus diberlakukan agar ada komitmen bersama, baik itu saya sebagai dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Pertama, kehadiran. Hampir sama loh, bahkan bukan hampir sama dengan kuliah biasa. Kehadiran, teman-teman harus memenuhi 80% kehadiran. Berarti berapa kali ya bisa tidak masuk? Ya saya beri keringanan lah, sampai 3 kali tidak masuk. Nah pasti 80% kehadiran itu harus tercapai. Bagaimana kalau tidak tercapai? Tentu saja konsekuensinya adalah UTS dan UAS Anda tidak akan saya periksa. Lalu selanjutnya, apalagi ya dalam kontrak belajar sama halnya dengan kuliah pada umumnya, bahwa kita akan bertemu 14 kali pertemuan yang 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Jika ada yang perlu ditanyakan lebih jauh lagi mengenai kontrak belajar, nanti teman-teman bisa tanyakan di grup chat yang ada di kuliah. Nah, sekarang saya akan mulai membahas atau mulai membuat sebuah pendahuluan tentang menulis dan kenapa harus ada mata kuliah dasar penulisan. Yang pertama, menulis itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Menulis adalah salah satu bentuk komunikasi. Apalagi di zaman sekarang ketika media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, kemampuan menulis yang baik itu sangat dibutuhkan. Kita bisa menyampaikan berbagai informasi atau apapun yang kita tulis di media sosial, itu kan pasti punya pesan. Nah, pesannya agar bisa sampai dengan baik, jangan sampai malah membuat kisruh atau malah membuat kesalahpahaman, itu diperlukan kemampuan menulis yang baik. Nah, itu kalau kita bicara atau kita kaitkan dengan keadaan seperti keadaan yang sangat sesuai dengan masa sekarang. Selain menulis adalah bentuk komunikasi, teman-teman juga mungkin harus tetap ingat ya, menulis itu memang sebuah kegiatan yang sepi, kegiatan yang jauh dari keramaian. Menulis itu kegiatan yang ada di ruang-ruang sunyi. Teman-teman tidak akan mendapati suatu kegiatan menulis itu seperti halnya sedang ada di sebuah pesta atau di sebuah festival musik. Tidak sehingar-bingar itu. Menulis juga sebenarnya adalah kegiatan yang sangat personal. Mungkin itulah kenapa menulis selalu dikatakan kegiatan yang sangat sunyi. Menulis itu, kalau kata Pramudia Anantatur, adalah pekerjaan yang abadi. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan buku Rumah Kaca. Sudah pernah dengar belum? Salah satu buku dari tetralogi Pulau Buru dari Pramudia Anantatur adalah Rumah Kaca. Pada halaman 155, Pramudia mengatakan, seseorang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Ini sama kan dengan bahwa pepatah yang mengatakan bahwa menulis itu pekerjaan yang abadi. Atau pasti teman-teman tahu deh buku ini. Salah satu buku dari maestro puisi yang terbaik yang pernah kita punya. Siapa yang tahu buku ini? Hujan Bulan Juni. Ini buku yang saya peroleh waktu saya masih kuliah. Buku ini ditulis oleh Sapardi Djoko Darmono. Lalu buku berjudul Kolam juga. Penulisnya telah tiada, baru saja meninggalkan kita di tahun ini. Tapi apa yang masih bisa kita lihat atau apa yang masih bersama kita sampai sekarang meski penulisnya tiada? Tulisannya.
karyanya. Jadi bisa dibuktikan dong, pepatah mengatakan bahwa menulis itu adalah pekerjaan keabadian. Walaupun menulis ada di ruang sunyi, tapi konsekuensinya dapat konsekuensi, atau mungkin bisa kita katakan sebuah keuntungan juga, bahwa menulis itu pekerjaan yang abadi. Karena karya kita itu akan terus menyimpan kita untuk dikenang oleh orang-orang selanjutnya setelah kita. Selanjutnya, menulis itu memecah batas negara, atau mungkin membaurkan batas negara. Tidak ada lagi sekat-sekat negara. Kita bisa membaca buku yang ditulis oleh orang-orang mungkin yang ada di Korea, yang ada di benua Eropa, yang ada di benua Amerika. Walaupun kita ada di Indonesia, pernah baca tidak buku yang berjudul Educated yang ditulis oleh Tara Westover? Ini direkomendasikan oleh Presiden Barack Obama. Buku ini bercerita tentang salah seorang anak yang lahir dari suku Indian. Saya bukan akan meresensi buku ya, saya cuma mengatakan bahwa penulisnya itu ada di Amerika. Tapi kita bisa baca, atau saya bisa baca, padahal saya ada di Indonesia. Nah, ini yang ini menjadi sebuah bukti ya, bahwa menulis itu akan menghapuskan sekat-sekat negara. Atau saya sedang membaca nih buku yang ditulis oleh seorang sastrawan atau penulis dari Korea. Pernah ada dramanya nggak ya? Saya juga kurang tahu. Bisa dibaca. Judulnya I Will Go to You When the Weather is Nice. Saya tidak baca buku berbahasa Koreanya. Namun dengan ini membuktikan bahwa sekat-sekat negara itu bisa dilalui hanya dengan sebuah tulisan. Atau ada dua buku lagi yang mungkin teman-teman bisa pernah dengar, karena ini sering dibincangkan atau mungkin kalau teman-teman mengikuti Instagram Narasi Book, yang Narasi Books, dan beberapa Instagram dari Bookstagram, pasti akan melihat ini buku Daring Greatly yang ditulis oleh Brené Brown. Ini buku tentang bagaimana kita memeluk vulnerability kita. Penulisnya entah ada di mana, tapi saya bisa membacanya di Indonesia. Atau buku ini yang paling terkenal di kalangan mahasiswa. Mungkin ini sudah diterjemahkan juga sih. Tapi kan itu membuktikan ya bahwa Mark Manson menulis di tempatnya, dan kita bisa baca juga di tempat kita di sini. Nah, ini membuktikan bahwa tulisan itu bisa menghapuskan batas-batas, bisa menghapuskan sekat-sekat. Kita tidak melihat penulis ini latar belakangnya bagaimana, atau mungkin penulis ini sukanya ngorok saat tidur, penulis ini nggak pernah mandi. Kita nggak lihat itu, karena yang berbicara adalah karyanya. Yang berbicara adalah kata demi kata yang dituliskannya. Yang berbicara adalah ide-ide yang muncul, atau pesan-pesan yang disampaikan melalui kalimat demi kalimat yang ada dalam karyanya. Jika bicara pesan, jika bicara gagasan dalam sebuah tulisan, tentu saja itu sangat dipengaruhi oleh kerapian atau kemampuan penulis memahami struktur atau kaidah kebahasaan. Wah, kok jadi bahasa Indonesia lagi? Tenang, bukan. Tapi memang yang namanya nulis tidak akan lari jauh dari yang namanya kaidah bahasa. Anda mau menulis dengan bahasa Inggris, maka harus tetap bergandengan tangan dengan kaidah bahasa Inggris. Anda mau menulis dengan bahasa Arab, tentu saja kaidah bahasa Arab juga harus Anda kuasai. Kalau Anda menulis dengan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesianya juga harus dipahami. Karena itu salah satu penentu keberhasilan dari sampainya pesan dari tulisan adalah apa coba? Salah satunya adalah tanda baca. Penggunaan tanda baca akan sangat menentukan keterbacaan dari tulisan Anda. Saya pernah menjelaskan bagaimana sebuah kalimat dengan tanda baca yang berantakan itu malah memberikan satu pesan yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh penulisnya. Nah, jangan sampai ide atau gagasan yang sudah ada di kepala Anda itu tidak bisa sampai kepada pembaca ketika Anda tidak bisa menuliskannya dengan baik. Ketika berbicara, ide bisa sampai dengan tidak hanya dengan rangkaian kata, tapi ada intonasi, ada gestur, ada raut muka kita, atau apapun itu yang akan membantu pendengar untuk memahami apa yang kita sampaikan. Tapi menulis, apa sih yang bisa membantunya? Kan tidak ada intonasi, kan tidak ada irama, kan tidak ada gestur. Yang membantunya adalah tanda baca. Jangan sampai maksud Anda adalah menyampaikan berita, tapi Anda tulis di setelah kalimat itu ada tanda tanya.
Yang akan sampai pada pembaca jelas-jelas, oh Anda sedang bertanya ya, oh tulisan ini sedang bertanya ya. Padahal maksud kita menulis adalah untuk memberitakan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana keterbacaan sebuah tulisan itu sangat ditentukan oleh tanda baca. Nah, inilah yang kena mengapa tanda baca itu sangat penting ketika menulis. Dan ini tidak berlaku untuk bahasa Indonesia saja. Jangan menganggap bahwa karena bahasa Indonesia ini menyulitkan, tidak. Tapi ketika Anda menulis dengan bahasa apapun, tanda baca itu sangat penting. Pada pertemuan kali ini adalah sebagai pengantar untuk teman-teman mengenal dasar penulisan. Selanjutnya, pada pertemuan-pertemuan yang lain, teman-teman akan bertemu dengan materi jenis tulisan. Dan jenis tulisan ini akan saya paparkan satu persatu. Ada press release, ada artikel, ada text feature, ada resensi buku, ada skenario, atau mungkin juga beberapa tulisan sastra. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, baik itu dengan beberapa gaya-gaya, mungkin gaya deskriptif, gaya naratif, eksposisi, dan lain-lain. Kita akan eksplorasi lebih jauh pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, karena walaupun kita ada di ruang-ruang online, teman-teman tetap dong harus latihan. Bagaimana nih caranya supaya pemanasan? Pertama, pada bagian forum yang ada di e-kuliah Anda, saya memberikan satu sesi untuk teman-teman isi. Temanya apa ya? Teman-teman bisa membandingkan dari 2 pesohor atau cukup mungkin mengeksplorasi satu pesohor saja. Harus selebgram? Enggak juga. Mungkin penulis yang sering menulis di media sosial. Pokoknya bagaimana tulisan-tulisan para pesohor itu di media sosial, itu harus teman-teman amati, deskripsikan oleh teman-teman, analisis apa sih yang menarik. Misalnya teman-teman pilih Versa Besari, coba lihat bagaimana Versa Besari menyampaikan pesan-pesannya melalui cuitan-cuitan dia di Twitter. Kenapa ya Manik bisa menulis isu-isu berat, tapi generasi muda tuh bisa relate banget dengan apa yang dia tuliskan. Itu bisa. Atau mungkin yang lain lagi deh, teman-teman pasti lebih tahu soal pesohor. Mungkin yang saya tahu cuma 2 orang itu. Nah, itu pada forum diskusi. Pada tugasnya, tugas ini bisa teman-teman kumpulkan pada minggu depan. Nanti akan saya buka sesinya di e-kuliah sampai pekan depan. Yaitu apa sih tugasnya? Tulislah oleh teman-teman 3.000 sampai 5.000 karakter mengenai diriku adalah, aku adalah. Itu tema besarnya. Jadi, tuliskan pengalaman personal atau deskripsikan diri Anda, atau ceritakan pengalaman yang paling menyenangkan, pengalaman yang paling buruk, atau mungkin hal-hal yang memang sedang menjadi kegelisahan teman-teman sekarang. Pokoknya deskripsikan deh diri Anda sehingga saya bisa mengenali Anda melalui tulisan. Tulislah dengan Times New Roman 12 spasi 1,5. Tentu saja gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pekan depan pada pertemuan selanjutnya dalam mata kuliah Dasar Penulisan. Assalamualaikum.